selamat pagi Mami. Sebelumnya terima kasih loh Mami sudah berkunjung ke Global Artpick 2. Boleh aku tahu tujuan Mami berkunjung ke Global Artpick 2 untuk apa ya? Baik, sebelumnya perkenalkan aku Miss Ana. Kami di sini sering dipanggil Miss ataupun Mister. Baik, Miss Ana akan menjelaskan terlebih dahulu histori tentang Global Art ya Mami. Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki Global Art dengan cara membeli franchise-nya. Global Art didirikan oleh founder kita yaitu Mr. Mahirgo di tahun 1999 di Malaysia. Dan di tahun 2026 ini Global Art sudah tersebar di 23 negara loh Mami. Kemudian Global Art masuk ke Indonesia di tahun 2004 ya Mami. Dan di tahun 2026 Global Art sudah mencapai kurang lebih 100 cabang terbesar di seluruh wilayah Indonesia Mami. Jadi Global Art masuk ke Indonesia sudah 21 tahun lebih ya Mami. Jadi kebanyakan orang tua taunya Global Art adalah les gambar. Mungkin Mami juga taunya seperti itu. Baik, Miss Ana akan jelaskan bahwa Global Art adalah pendidikan otak kanan dengan pendekatan media art 2 dimensi dan 3 dimensi. Kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art adalah kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan imajinasi atau kreativitas, dan kemampuan mengurangi stres pada anak nih Mami. Dan di sini terdapat contoh-contoh program 2 dimensi dan 3 dimensi kita. Core program atau program utama kita yaitu Visual Art. Visual Art adalah program menggambar dan mewarnai dengan konsep bercerita nih Mami, yang di dalamnya terdapat level-level yang sudah disesuaikan oleh kemampuan dan anak di usianya. Dan di sini terdapat enrichment program atau program tambahan kita Mami. Nah, di dalamnya terdapat program 3 dimensi dan program 2 dimensi. Program 3 dimensi yaitu Google Craft, Cultural Art, dan Deco Art. Kalau program 2 dimensi yaitu Cartoon and Comics dan Acrylic Painting nih Mami. Ya, dari program 2 dimensi dan program 3 dimensi tersebut memiliki tujuan ya Mami, yaitu untuk melatih dan menuangkan kreativitas anak dalam gambar dan warna. Salah satunya di core program ini Mami, yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak dan untuk meningkatkan percaya diri pada anak dan memberikan stress release pada anak nih Mami. Karena core program kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai. Maka ini yang sering terkenal di luar Global Art adalah les gambar Mami. Kebanyakan orang tua datang kepada kami menanyakan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Apakah Mami tahu sebelumnya perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art? Baik, izinkan Miss Ana menjelaskan perbedaan les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Perbedaannya sebenarnya sangat jauh berbeda nih Mami, les gambar di luar dan les gambar di Global Art. Yang pertama dari tujuannya nih Mami. Les gambar di luar tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan anak dalam menggambar dan mewarnai. Di Global Art berbeda nih Mami. Global Art tujuannya adalah untuk mengarahkan anak siap memasuki industri kreatif Mami. Seperti yang di awal tadi aku jelaskan, bahwa Global Art adalah les kreativitas. Ya, dan yang Mami tahu slogan dari Global Art adalah thinking kreatif Mami. Perbedaan yang kedua dari aliran seninya nih Mami. Les gambar di luar biasanya menggunakan aliran seni fan art atau realis. Apakah Mami tahu pernah dengar kedua aliran seni tersebut? Baik, Miss Ana akan jelaskan. Untuk aliran seni fan art, tujuan dibuat karya seninya hanya untuk kepuasan pembuatnya saja nih Mami. Jadi mau orang lain tidak menyukai atau orang lain tidak mengerti karya seninya, tidak masalah Mami, atau kita bilang idealis ya Mami. Untuk aliran seni yang kedua yang sering digunakan les gambar di luar adalah realis nih Mami. Tujuan dibuat karya seninya untuk menyerupai bentuk aslinya Mami. Contohnya kita menggambar apel semirip mungkin atau menggambar hewan semirip mungkin. Jadi tujuannya karena menyerupai saja nih Mami.
maka semakin mirip atau semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi, Mami. Ya, kalau di global art kita tidak menggunakan aliran seni tersebut ya, Mami. Global art kita berbeda. Kita menggunakan aliran seni commercial art. Tujuan dibuat karya seninya adalah untuk memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep, Mami. Semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out of the book mungkin konsepnya, maka value atau nilainya semakin tinggi nih, Mami. Contohnya kayak buah apel tadi nih, Mami. Dalam karya seni realis adalah gambar atau lukisan apel yang sangat mirip dengan aslinya. Karena point of interest karya seni realis adalah semakin mirip dan semakin nyata, maka value atau nilainya semakin tinggi ya, Mami. Kalau dalam karya seni commercial art, buah apel adalah logo iPhone nih, Mami. Seperti yang Mami tahu bahwa logo iPhone itu tidak menonjolkan semakin mirip dan semakin nyata, karena tidak memiliki warna dan tidak terlihat 3 dimensi, Mami. Yang membuat logo iPhone itu mahal adalah gigitan pada apelnya. Contoh lain nih, Mami, dari commercial art adalah seperti baju yang Mami pakai, handphone, laptop, bahkan rumah dan mobil yang Mami gunakan, Mami. Ya, untuk perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan les gambar di luar dan les gambar di global art adalah teknik yang diajarkannya nih, Mami. Untuk les gambar di luar biasanya menggunakan 2 teknik saja, yaitu teknik menggambar dengan benar dan teknik mewarnai dengan benar. Kalau di global art untuk teknik yang diajarkan lebih komplit nih, Mami. Ya, global art menggunakan 4 teknik yang akan diajarkan kepada anak Mami nantinya. Yang pertama yaitu teknik penarikan konsep nih, Mami. Yang kedua teknik layering, yang ketiga teknik menggambar dengan benar, yang keempat teknik mewarnai dengan benar. Ya, untuk teknik yang pertama tadi kita bagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama tokoh utamanya mau dijadikan apa nih, Mami. Jadi konsep di global art itu sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan out of the book mungkin, maka value-nya semakin tinggi ya, Mami. Makanya sebenarnya yang tidak ada di dunia ini mungkin boleh saja di global art. Syaratnya positif dan ada alasannya ya, Mami. Yang kedua penarikan ide ceritanya nih, Mami. Atau kita bilangnya my story ya, Mami. Lalu dituangkan ke dalam teknik realing dan dituangkan ke dalam teknik menggambar dengan benar dan dituangkan ke dalam teknik mewarnai dengan benar. Maka untuk itu global art masuknya ke pendidikan otak kanan ya, Mami. Lebih ke otak kanan karena kreativitas adanya di otak kanan, Mami, bukan di otak kiri. Tapi di Indonesia anak TK bahkan sampai kuliah menggunakan otak kiri semuanya, menghafal, menghitung, bahkan bahasa. Itu akademik sih ya, Mami. Ya, sedangkan kalau yang Mami tahu, pendidikan di luar negeri, terutama di negara maju, pendidikan otak kanan itu dijadikan pondasi, Mami, sebelum anak-anak memasuki pelajaran akademik. Contohnya di Jerman nih, Mami. Di Jerman di kelas 3 SD mereka baru diajarkan menghitung, menghafal, dan bahasa. Sebelumnya mereka diajarkan pendidikan otak kanan terlebih dahulu, Mami. Dan ini ada tujuannya ya, Mami. Jadi orang luar berpikir bahwa pendidikan otak kanan adalah modalnya atau fondasinya untuk mensupport pendidikan otak kiri. Karena pendidikan otak kiri membutuhkan fokus, percaya diri, serta menyalurkan emosional atau kita bilang stress release, Mami. Bedanya di Indonesia anak-anak TK sudah dipush untuk bisa belajar menghitung, menghafal, dan bahasa. Karena tuntutan di kelas 1 SD mereka harus bisa baca, tulis, dan hitung nih, Mami. Yang pada akhirnya di Indonesia tempat-tempat les atau bimbel yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah tumbuh subur, Mami. Kenapa? Karena anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah. Alasan utamanya anak-anak tidak bisa mengikuti dan tidak bisa menangkap pelajaran di sekolah adalah karena fokusnya kurang bagus nih, Mami. Dan percaya dirinya kurang bagus juga di saat mereka belajar. Karena di Indonesia tidak diberikan latihan pendidikan otak kanan sebelum memasuki pelajaran akademik ya, Mami. Makanya kenapa banyak orang tua menganggap global art itu penting bagi anak mereka, Mami. Selain memberikan
pendidikan otak kanan. Jadi, jika Mami mau lihat beberapa preview di Google Global Art Week 2, banyak orang tua yang senang karena manfaat setelah mengikuti program Global Art itu jauh lebih penting daripada hanya jago gambar dan mewarnai saja, Mami. Tetapi anak mereka jauh lebih fokus, lebih percaya diri, dan memiliki stress release, Mami. Iya, seperti itu. Terima kasih ya, Mami.